Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu kesetimbangan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nifa Salmi Talangi, kelas 1C, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, dengan NIM 2201359, nomor absen 9. Mata kuliah Fisika Terapan oleh dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Yang pertama yaitu abstrak. Submateri, keseimbangan benda tegar yang diambil adalah momen inersia, momen gaya, dan titik berat. Tujuan pembahasan ini mengembangkan handout, dinamika rotasi dan kesetimbangan, benda tegar yang valid dan praktis. Pendahuluan, benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi, atau sigma F sama dengan 0. Syarat keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma T sama dengan. Selanjutnya yaitu macam-macam keseimbangan benda tegar. Yang pertama, keseimbangan stabil atau mantap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi 0 naik. Yang kedua yaitu keseimbangan labil atau goyah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Selanjutnya yang ketiga, keseimbangan netral atau indiferen. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi 0 pada benda titik naik atau tidak turun. Akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Selanjutnya yaitu momen couple. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Secara matematis, momen couple dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan F kali D. Keterangan M sama dengan momen couple dengan simbol NM, F sama dengan gaya atau N, dan D sama dengan panjang lengan gaya atau M. Perjanjian tanda untuk momen gaya. Momen gaya yang searah jarum jam bertanda positif dan momen gaya yang berlawanan arah jarum jam bertanda negatif. Selanjutnya yaitu titik berat adalah suatu titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang maupun luas dan volume. Tiap benda terdiri atas bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki berat. Benda luasan apapun yang beraturan maupun tidak beraturan memiliki titik berat dan pusat massa. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Rumus momen gaya adalah T sama dengan F kali R, dengan T sama dengan momen gaya atau torsi, F sama dengan gaya, jarak lengan gaya terhadap sumbu yaitu M. Syarat-syarat benda dalam keadaan setimbang atau diam. Jika pada sebuah benda bekerja satu gaya atau F, syarat setimbang yaitu pada garis kerja gaya F
itu harus diberi gaya F yang besarnya sama dengan gaya F itu, tetapi arahnya berlawanan. Yang kedua, jika pada benda bekerja gaya-gaya yang terletak pada satu bidang datar dan garis kerjanya melalui satu titik, syarat setimbangnya yaitu: 1. Gaya resultannya harus sama dengan 0. Yang kedua, gaya dengan pertolongan sumbu X dan Y haruslah sigma F X sama dengan 0 dan sigma FY sama dengan 0. Jika gaya-gaya bekerja pada arah horizontal saja, maka digunakan persamaan 1. Jika gaya-gaya bekerja pada arah vertikal saja, maka digunakan persamaan yang kedua. Jika gaya-gaya bekerja pada suatu bidang atau dua dimensi, maka digunakan persamaan 1 dan 2. Jika gaya-gaya bekerja pada suatu ruang atau 3 dimensi, maka digunakan persamaan 1, 2, dan 3. Hukum yang kedua Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau benda dianggap sebagai partikel tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan konstan, di mana arah gerakan benda sama dengan arah resultan gaya. Jika resultan gaya bernilai 0, maka benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan konstan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih.